Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan ruang hampa dimanapun berada. Kali ini masih bersama saya Idul Firmansyah. Jadi pada segmen cerita narasumber kali ini saya kedatangan tamu namanya Hilwa. Jadi Hilwa ini adalah alumni dari salah satu pesantren ya. Tapi Mbak Hilwa ini akan menceritakan pengalaman dari temannya pas awal-awal mereka ini masuk pesantren, hingga mungkin terjadi hal-hal yang dalam tanda kutip itu banyak kejadian-kejadian aneh di sana. Bagaimanakah kisah yang akan diceritakan dari Mbak Hilwa? Jangan kemana-mana, kita akan bertemu di ruang hampa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Kak, bagaimana kabarnya? Saya panggil apa ini? Mbak apa adik aja? Panggil adik aja ya, Adik soalnya di aja. bawah saya umurnya ya. Iya, Dek Hilwa, bagaimana kabarnya, Dek? Alhamdulillah sehat. Kenapa suaranya kok agak serak-serak? Kemarin habis ada konser di kampus, Oh. jadi suaranya habis. Teriak-teriak berarti? Iya, teriak paling kenceng saya soalnya. Masya Allah. Emang suka lihat konser berarti? Nggak pernah sih, ini konser pertama. Konser pertama? Iya. Tapi sebelumnya, Dek Hilwa ini sekolah SMA atau apa? Saya dari SMP, SMA itu saya di pondok. Oh, di pondok. Iya. Makanya ini baru pertama kali lihat konser ya. Iya. Ngomong-ngomong ini kan sudah di set up sedemikian rupa. Iya. Agak seram ini kelihatannya ya. Ini mau cerita apa ini? Ceritanya sih sebenarnya bukan cerita saya. Ini cerita dari teman saya. Namanya itu biasanya dipanggil Mutiara. Mutiara. Ini mana ini lokasinya? Di pondok maksudnya? Di pondok, Oh, di iya. pondok. Saya punya teman satu kamar saya. Namanya itu Mutiara. Dia itu asalnya adalah desa. Artinya bukan dari kota. Kebetulan kan pondok saya kan termasuk kota lah ya. Gitu. Jadi Mutiara ini dari desa sama kayak saya. Nah, di waktu masuk di pondok itu bareng sekitar tahun 2014 kalau nggak salah. Waktu itu kelas 1 SMP. Dia kan satu kamar sama saya. Mutiara ini kalau menurut saya orangnya itu ya seperti teman-teman yang lain, tapi dia itu agak kurang interaksi lah sama teman-teman, agak pendiam lah gitu Mas. Jadi mungkin di sini saya langsung menceritakan keseharian dulu kali ya di pondok pesantren. Jadi di pesantren itu dimulai dari teman-teman itu bangunnya sekitar jam 3:30, jam 3 sampai 3:30 itu udah dibangunin sama pengurus buat persiapan mandi dan lain sebagainya. Terus lanjut di sholat subuh. Terus habis sholat subuh sampai jam 6:30, kalau nggak 6:30 itu ada ngaji bersama, ngaji Quran gitu setiap kamar. Terus habis ngaji dilanjut sama sholat duha. Setelah sholat duha persiapan buat sekolah, terus lanjut sekolah sampai siang sholat duhur. Terus habis sholat duhur itu ada istirahat sholat duhurnya. Terus habis sholat duhur itu kan istirahat. Nah, istirahat lanjut di sholat asar itu habis sholat asar ini ada ngaji lagi. Wah, ngaji terus ya Mas ya. Namanya pondok ya? Iya. Habis sholat asar ini ngaji. Habis sekitar jam 4:30, kalau nggak 5 itu selesai ngajinya. Itu persiapan buat ke sholat maghrib. Nah, ini waktunya padat-padatnya kegiatan. Habis sholat maghrib itu
teman-teman udah nggak kembali lagi ke kamar. Jadi habis sholat maghrib itu lanjut kayak wadifah gitu, pembacaan. Wadifah itu kayak mungkin bahasa anunya tuh kayak pembacaan gitulah, mungkin kayak burda, pembacaan burda dan lain sebagainya gitu. Dilanjut sampai isya. Sampai isya itu habis sholat isya persiapan buat ngaji lagi, ngaji kitab. Itu ngaji kitabnya itu sampai sampai mungkin pukul 10-an. Habis pukul 10-an itu teman-teman dikasih istirahat bentar, terus habis itu lanjut di sholat malam. Jadi setelah sholat malam baru teman-teman itu bisa istirahat lagi, Mas, gitu. Padat banget ya. Padat mulai sekali. Subuh sampai larut malam. Iya. Masya Allah. Full dengan siraman rohani. Iya. Kira-kira cerita yang ini menarik dari yang akan disampaikan dari Mbak siapa tadi? Mbak Mutiara. Mutiara itu seperti apa? Dengan rutinitas yang padat seperti itu. Iya. Mungkin Mbak Mutiara ini kan dari desa sama seperti saya. Dia itu baru pertama kali mondok juga sama seperti saya. Pasti kan ada perbedaan suasana gitu antara di desa di rumah sebelumnya sama keluarga, terus habis itu dipindahkan ke pondok pesantren yang di mana-mana itu selalu sendiri ya, meskipun ada temannya gitu, dengan jadwal yang padat kan pasti ada rasa yang berbeda gitu, Mas, ya, nggak kerasan itu, apalagi santri baru itu kan pasti ada yang namanya nggak kerasan gitu. Jadi dia itu sebelumnya itu ya sama seperti saya disambang beberapa kali 1 minggu. Setiap kan di pesantren saya itu tiap minggu itu kan ada sambangannya. Jadi dijenguk sama orang tua. Dia itu sering mengeluh kalau dia itu nggak kuat, nangis gitu ya, sama saya seperti saya, meskipun saya juga sama seperti Mutiara ini tadi, dia itu bilang kalau dia itu nggak kuat di pesantren, terus pengen pulang, pengen boyong dan lain sebagainya, tapi dia itu diyakinkan sama orang tuanya. Kan orang tuanya ini kan pengen banget Mutiara ini masuk ke pesantren, paham sama ilmu agama. Nah, jadi ya itulah sekilas cerita soal Mutiara. Nah, ini mungkin lanjut ke cerita Mutiara sendiri nih ya. Ini saya tuh pernah diceritain sama Mutiara waktu itu kan, sebelumnya itu kan udah saya pernah cerita itu soal musyawarah. Nah, musyawarah itu kan musyawarah itu kayak ngaji itu tadi ya, ngaji kitab tapi di malam hari. Nah, di malam harinya ini setelah sholat isya itu kan makan, habis makan itu musyawarah. Nah, si Mutiara ini itu mungkin saya menceritakan kondisi kelasnya dulu ya, kelasnya di si Mutiara ini itu kalau musyawarah itu nggak ada bangku, Mas. Jadi musyawarahnya itu nggak pakai bangku, duduknya itu melingkar. Nah, si Mutiara ini duduk di belakang soft melingkar itu tadi, jadi nggak masuk lingkaran itu tadi. Nah, dia itu lihat di pojokan kelas kok dia itu asing gitu. Temennya itu yang lain itu udah ikut ngaji, udah ikut maknai kitabnya, tapi dia itu kok lihat di pojoknya kelas itu ada satu anak, dia itu nunduk terus. Habis itu dia itu kan agak gimana gitu ya, kan kasihan sama ustadznya, dari tadi apa maknai tapi dia kok cuma nunduk aja. Terus habis itu dia kok agak dipanggil tuh, disut mbak sut, kak noleh. Terus habis itu dibiarin dulu sama si Mutiara ini tadi, dia maknai. Pas lihat lagi ke pojokan kamar itu dia itu tetap bingung apa sih bahasanya, menunduk. Nah, dia itu masih, si orang tadi itu yang di pojokan itu tadi tuh menunduk terus. Pas habis itu dia punya inisiatif buat ngelempar kertas
dilemparin ke anak itu tadi, tapi tetap nggak bangun. Pas habis itu dilempar lagi, pas sampai ketiga kali. Nah, orang yang di pojok tadi itu mengangkat kepalanya. Nah, tapi anehnya itu pas waktu dia ngangkat kepala, matanya itu merem, tapi dia itu kayak mengeluarkan air mata, tapi air matanya itu hitam, bibirnya itu pucat. Pas habis itu dia itu menggerakkan badannya gini-gini, sambil pas waktu dia buka matanya, nah matanya itu putih, kosong, tidak ada apa-apanya. Si Mutiara ini tadi kaget kan. Waktu kaget dia berusaha untuk mungkin menenangkan diri dengan melanjutkan aktivitasnya yang makna itu tadi. Pas selang berapa menit kemudian, kebetulan itu bel bunyi, terus dia langsung keluar buat persiapan sholat malam itu tadi. Tapi si Mutiara ini tadi itu nggak bilang ke siapa-siapa. Dia itu ngerasa kalau dia itu ya mungkin itu halusinasi atau gimana gitu Mas ya. Terus habis itu dia lanjut sholat malam. Pas dia setelah sholat malam, dia berusaha untuk tidur. Jadi di keesokan harinya ini Mutiara ini melakukan kegiatan seperti biasa, sekolah, terus habis itu ngaji, makan. Tapi dia meskipun dia terjadi sesuatu di malam, dia berusaha untuk tidak memikirkan hal itu gitu Mas. Suatu ketika di kegiatan malam yang waktu wadifah, jadi wadifah ini tadi kayak kegiatan baca burda setelah maghrib, setelah sholat maghrib itu ada wadifah itu tadi. Nah dia itu kan izin di kamar mandi buat buang air kecil. Nah waktu dia izin, dia itu mau ngajak temannya buat ke kamar mandi, tapi sama pihak pengurus itu tidak diberi izin Mas. Soalnya kan kalau bisa satu aja gitu, nggak usah bareng-bareng. Jadi satu aja yang di kamar mandi. Karena si Mutiara ini tadi kebelet, jadi mau nggak mau si Mutiara ini berangkat ke kamar mandi. Jadi dia masuk kamar mandi, dia itu kebetulan milih di kamar mandi 3. Soalnya di kamar mandi 1 sama 2 itu tutupan gitu Mas, kayaknya ada orang gitu. Nah waktu dia masuk, dia nggak mikir panjang, di dalam itu ada gayung apa enggak gitu. Pas dia udah terlanjur kencing, ternyata gayungnya nggak ada. Pas Mutiara ini tadi tuh dengar di sebelah itu ada suara orang nyiram gitu loh Mas, kan kayak ada suaranya gitu toh. Kebetulan kamar mandinya itu kayak di antara satu kamar mandi ke kamar mandi lainnya itu kayak ada bisa lobangnya nyalur itu. Iya lobangnya gitu loh. Jadi di bak mandinya itu Besar, bisa lebar terus nyalur gitu loh Mas. Pas waktu itu dia mau nggak mau dia itu pinjem di sebelah di kamar mandi sebelah. Mbak, boleh pinjem gayungnya? Kok nggak ada suaranya gitu. Terus habis itu dipanggil lagi tuh, Mbak, boleh pinjem gayungnya? Pas mbaknya nggak ngomong, cuma langsung ngasihkan gayungnya. Pas dilihat, loh, tangannya kok agak pucat gitu ya. Kok agak pucat. Terus dia nggak pikir panjang, langsung itu diambil gitu gayungnya, dipakai. Pas dilihat, dia kan udah keluar nih, udah disiram. Dia keluar mau bilang terima kasih ke kamar mandi sebelahnya. Duh, didok-dok, ternyata kok nggak ada orang. Oh, pas dia mikir, oh mungkin orangnya udah keluar duluan gitu. Pas dia waktu pasang
kan di sana kan di kamar mandi itu kan ada kaca. Nah dia kan benain apa mukena itu tadi di kaca. Pas waktu ngaca itu tadi dia biasa pertama Mas. Pas waktu dia merem, dia melek lagi, ternyata di kaca itu tadi itu bukan wajahnya dia. Wajahnya siapa? Ada orang itu matanya merah, terus dia itu nggak pakai kerudung, nggak pakai mukena, rambutnya itu acak-acakan, terus bibirnya itu kayak penuh darah gitu loh Mas. Kayak ada, pokoknya intinya itu ada tarinya, terus giginya itu berantakan semuanya gitu. Pas si Mutiara ini tadi itu langsung lari Mas, soalnya kan kebetulan di kamar mandi itu tadi itu udah nggak ada siapa-siapa. Dia lari nggak ada siapa-siapa. Pas dia nenangin diri di musola itu tadi, nenangin diri sambil ikut burdahan lagi. Pas setelah burdahan dia coba cerita ke temennya itu ya mungkin temannya juga sama-sama santri baru, dia juga sama-sama takut. Jadi temennya ini cuma ngasih tahu, ya udah nggak apa-apa, kalau ada apa-apa cerita lagi ke aku, mungkin aku bisa bantu kalau kamu kamar mandi ngajak aku lagi, nggak apa-apa gitu. Pas udah dia lanjut aktivitas lagi sama temennya itu tadi gitu. Jadi setelah kejadian itu beberapa hari kemudian si Mutiara ini tadi dijenguk sama orang tuanya. Nah waktu itu dia itu mencoba untuk menceritakan hal-hal kejadian sebelumnya ke ayah sama ibunya. Terus waktu dia cerita, dia tuh dapat nasihat sama ibunya, udah gak usah terlalu dipikirin, mungkin itu halusinasi, adaptasi sama tempat sama wilayah aja. Coba sampean perbanyak istighfar, baca surat, terus banyak Al-Quran gitu. Nah setelah dia dapat saran dari ibunya, dia itu mencoba untuk menerapkan di hari-harinya gitu Mas. Jadi dia itu lebih banyak istighfar, lebih banyak membaca amalan-amalan gitu. Tapi suatu ketika, nah dia ini mendapat teror lagi. Nah waktu itu kebetulan itu hari, kalau nggak salah itu hari Kamis Mas. Nah di hari Kamis ini kan di pesantren itu kan ada yang namanya jadwal cuci-cuci toh. Nah jadwal cuci-cuci anak pondok itu biasanya hari Selasa, hari Kamis, sama hari Sabtu. Nah pasti otomatis dengan santri yang ribuan, kamar mandi yang sedikit, otomatis kamar mandi di pagi hari itu pasti rame Mas. Nah si Mutiara ini punya inisiatif buat cuci baju di malam hari. Kebetulan itu hari Kamis kalau nggak salah. Nah waktu hari Kamis ini setelah kegiatan sholat malam, si Mutiara ini menyiapkan baju-bajunya yang mau dicuci. Terus tapi dia itu sama temennya, dia itu ada satu temen yang juga kebetulan mau cuci-cuci. Nah berangkatlah itu si Mutiara sama temennya ini tadi. Dia masuk di kamar mandi, tapi di kamar mandi yang berbeda Mas. Mutiara ini di kamar mandi 5, si temennya ini di kamar mandi 3, kan agak jauh itu Mas ya. Nah waktu itu dia cuci-cuci, pas kok awannya kok agak nggak enak gitu. Si Mutiara ini coba keluar, lihat temennya, loh temennya udah duluan pulang Mas. Waktu itu temennya itu ternyata udah selesai cuci-cuci. Nah kebetulan ini
kamar mandinya juga kosong. Nah, karena udah terlanjur cuci-cuci, si Mutiara ini tadi ya udahlah, gak apa-apa, wis dilanjutin aja cuci-cucinya. Dia cuci-cuci sampai itu dia kebilas. Nah, waktu dibilas bilas baju ini tadi, airnya mati Mas. Airnya mati, dia nyoba ngidupin di saklar gitu, saklar air depan. Habis ngidupin saklar, dia kembali lagi. Tapi kondisi air yang waktu saklar dihidupin itu kan gak langsung banter gitu Mas, gak langsung cepet gitu, jadi kayak icir-icir gitu loh Mas. Habis itu icir-icir, dia nunggu bentar Mas, nunggu. Pas habis itu waktu dia nunggu, ada yang manggil. Si Mutiara ini ada yang manggil di kamar mandi sebelah. Mutiara, 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 sampai 3 kali. Nah, si Mutiara ini otomatis lihat keluar, dipikir temannya yang tadi itu datang. Pas dilihat ternyata nggak ada siapa-siapa. Dia udah mulai agak was-was gitu Mas, khawatir gitu. Tapi karena udah terlanjur, dia mau nggak mau nyelesain cuci-cucinya ini tadi. Dia meyakinkan dirinya buat udah nggak apa-apa, ini mungkin nggak apa-apa, wes dilanjut aja daripada besok di hari Kamisnya, di pagi harinya rame, lebih baik dia selesain sekarang. Waktu dia udah selesai di kamar mandi, tentunya dengan hati yang deg-degan ya Mas ya, dia lanjutin, dia naik itu di jemuran, dia mau jemur. Jadi posisi jemuran ini itu ada di atas lantai 3. Kamar mandinya itu kan ada lantai 2, lantai 1, 2, sama 3. Nah, dia itu naik ke lantai 3 di jemuran. Waktu dia dijemur, dia udah gastokin baju, nyelesain semuanya. Nah, kebetulan dia ini posisi jemurnya itu kan karena jemuran itu rame, banyak yang cuci-cuci tadi pagi. Dia dapat tempat jemur ini tadi itu di paling pojok Mas, di paling pojok. Nah, waktu dia jemur itu ada suara kaki gitu, ada suara kaki kan. Di jemuran itu kan becek ya Mas ya, karena dibuat jemur, air itu netes-netes. Nah, di sana itu becek, ada suara kaki cepak gitu. Pas dia lihat kan karena ketutupan baju-baju itu kan, otomatis dia lihatnya ke bawah gitu. Pas dilihat kok nggak ada kaki gitu. Nah, di sini si Mutiara ini tadi udah agak merinding semua, bulu kuduknya itu udah naik semua. Dia udah mulai deg-degan, udah mulai takut. Udah, wis gak apa-apa, wis selesain sekarang. Dia udah selesai itu gantungin bajunya itu tadi. Pas dia keburu-buru Mas, mau turun ke bawah itu dia tuh keburu-buru. Pas habis itu, pas waktu dia jalannya agak dicepetin, nah, rambutnya si Mutiara ini tadi kecantol sama baju yang ada di di jemuran itu tadi. Karena dia kesusu itu tadi, dia mau benerin rambutnya yang kecantol itu tadi. Nah, waktu dia mau benerin, kan otomatis dia noleh ke belakang toh. Rambutnya itu yang ke cantol itu bagian belakang. Waktu dia noleh, seret, loh, kok ada kepala Mas? Kepalanya itu ada di kerah baju, jubah warna merah
tapi di jubahnya itu nggak ada tangan, nggak ada kakinya, cuma ya menggantung gitu aja loh. Menggantungnya itu di kerah itu tadi. Nah, dia tuh awalnya tuh nggak ngeh kalau itu kepala, Mas. Dilihat lagi tuh, dia mendekat waktu dia udah benerin rambutnya, dia mendekat di baju itu tadi. Pas dilihat, loh, kepalanya itu, rambutnya itu kayak arang-arang, terus habis itu ada bisul nanah-nanah gitu, Mas. Pas waktu dia lihat, dia mendekat, pas hitungan 1, 2, 3, nah kepalanya ini menoleh 360 derajat tepat di wajahnya si Mutiara ini tadi. Nah, karena si Mutiara takut, dia langsung lari ke bawah, langsung dia nggak kepikiran apa-apa. Baknya itu ketinggalan di atas, udah perlengkapan tadi itu udah ditinggal semuanya, dia nggak peduli apa-apa, dia langsung ke bawah, pulang ke kamar, langsung dia tidur. Tapi di tidur ini dia tuh kayak kerasa nggak nyenyak gitu loh, Mas, nggak nyenyak sampai di pagi di subuh itu dia dibangunin. Dia kan dibangunin sama ketua kamarnya itu. Dia nyempetin waktu buat cerita ke ketua kamarnya karena dia udah bener-bener nggak kuat lagi, Mas. Si Mutiara ini nggak kuat. Dia coba cerita ke ketua kamarnya. Terus habis itu si dia ini tadi dikasih nasihat, wes nggak apa-apa. Itu mungkin beberapa hari ini aja, kamu jangan sering-sering sendirian kalau ke kamar mandi, ke jemuran, kamu kalau bisa ngajak temen gitu. Ya wis, dia udah agak enakan, dia lanjutin itu kegiatan sholat subuh itu tadi gitu. Jadi setelah Mutiara cerita sama ketua kamarnya, alhamdulillah dia dapat support dari teman sekamarnya, dari ketua kamarnya. Dia dibantu sama teman-temannya buat mulihin diri gitu, Mas. Alhamdulillah setelah beberapa minggu kemudian dia udah baik-baik aja gitu. Tapi setelah minggu-minggu itu, setelah dia membaik, nah ada kejadian lagi pada diri Mutiara yang tadi, Mas. Pada waktu itu kan kebetulan kegiatan musyawarah atau sekolah malam ini tadi itu kan dia waktu itu kan kelasnya kan ada di lantai 3 toh. Nah di lantai 3 ini full kelas gitu, full kelas. Nah dia itu ya seperti biasa dia maknai, habis itu dia tanya jawab sama ustadznya. Tapi karena ustadznya ini tadi ada kegiatan di rumah, nah si ustadz ini tadi sebelum waktunya pulang, nah ustadznya ini pulang duluan, Mas. Otomatis kelas ini kan udah nggak ada lagi toh yang mendampingi. Nah teman-teman itu udah nggak belajar lagi, ada yang bermain, ada yang makan gitu. Nah si Mutiara ini tadi tidur, dia ketiduran di dalam kelas. Pas waktu itu karena dia ketiduran, dia itu bangun, Mas. Soalnya ada suara bel pulang. Kan di musyawarah itu kan ada bel pulangnya toh. Jam berapa ya? Sekitar kalau bel pulang sendiri itu jam 10 malam. Jam 10 malam itu udah dihidupin itu bel pulang musyawarah. Teng nong neng nong neng nong neng nong. Bangun itu, Mas, si Mutiara. Seret. Dia bangun. Loh. Kok kelasnya kok kosong? Kok teman-temannya kok enggak ada semua? Pas lihat itu dia di jam dinding. Ternyata
udah jam 1 malam mas. Panjangnya itu udah di 1 malam. Si Mutiara ini tadi lu rek ketiduran rek, arek kok gak ono sing nangeni. Pas dia si Mutiara ini tadi mulihin diri karena dia masih ngantuk, dia itu keluar itu di balkon di depan kelas. Soalnya dia masih kesel buat turun ke bawah. Dilihat itu di bawah sekolah itu, di bawah kelas itu kamar itu udah tutup semua kan. Kondisi kamarnya itu kan hadap-hadapan kelas sama kamar, tapi di kelas ini lantai 3, kamarnya itu di depannya tapi lantai 2. Nah di kamarnya itu kelihatan semuanya tuh udah tidur semua, lampu itu udah mati semua, kamar juga udah ditutup semua. Pas habis itu dia itu tiba-tiba ngelamun mas. Dia itu agak sedih soalnya teman-temannya nggak ada yang bangunin. Dia agak sedih, dia keinget orang tua. Lah pas waktu dia nangis itu, dia kan berdiri itu di depan kelas di balkon sambil berdiri, terus tangannya itu diam di balkonnya gini mas. Pas waktu dia nangis, tangannya itu, bahunya itu ada yang nepuk, set. Pas ada yang ngomong, ada orang ngomong, lihat ke Mutiara, bilang, Mbak, kok belum pulang? Pas waktu dia lihat, nengok gini, seret, loh, kok wajahnya kok sama kayak Mutiara mas. Otomatis si Mutiara ini tadi itu dia jerit pas dia pingsan. Pas pagi-pagi itu ada mbak-mbak pondok itu yang bersih-bersih kamar, bersih-bersih kelas piket pagi gitu mas. Pas nemuin si Mutiara ini tadi pingsan waktu pagi hari itu tadi. Pas pagi dia pingsan, dia itu mbak itu tadi bawa si Mutiara ini ke poskestren. Jadi poskestren di sini itu kayak tempatnya orang sakit gitu loh mas. Dia dibawa ke poskestren. Pas waktu dia bangun, dia nggak berhenti nangis sama sekali. Dia masih keinget-inget sama kejadian tadi malam. Pas mau nggak mau, pengurus, habis itu semua ustadzah itu pergi ke Mutiara, ke poskesmas itu tadi buat nenangin dia. Pas habis itu karena ustadzah sama si pengurus ini nggak ada yang mampu, karena dia nangis terus, kepikiran terus. Nah akhirnya Pak Kiai ini turun tangan buat nemuin si Mutiara ini tadi. Pak Kiai ini kasih minuman, kasih amalan-amalan buat dibaca si Mutiara. Alhamdulillah setelah Pak Kiai kasih minuman, si Mutiara ini agak tenang. Terus habis itu dia juga berusaha buat nenangin diri. Akhirnya dia dibawa pulang mas, diizinin pulang sama pondok buat dirawat di rumah. Habis itu setelah dia dirawat di rumah, beberapa minggu kemudian si Mutiara ini tadi balik ke pesantren. Dia balik ke pesantren dengan kondisi yang cukup baik, dan dia masih mengamalkan bacaan dari Pak Kiai ini tadi. Dan alhamdulillah si Mutiara udah nggak diganggu-ganggu lagi seperti sebelumnya gitu. Jadi itu aja sih yang mungkin bisa saya ceritakan soal Mutiara ini tadi Mas Idris gitu. Pas lihat wajahnya sama kayak Mutiara, waduh, bayanganku udah kemana-mana ya. Saya juga waktu diceritain sama si Mutiara ini, saya juga agak takut hal yang sama itu terjadi sama saya gitu mas. Padahal kan mukanya sih nggak serem mungkin ya, tapi iya, ketika ada keanehan seperti itu, kita di posisi itu, ya Allah, ini kok mukanya mirip saya, siapa dia? Mungkin itu kayak gitu kan.
Iya gitulah Mas, saya juga sempet takut gitu, ini saya juga sampai keringgingan ini loh Mas. Bener. Aduh takut semua gitu. Nah, itulah ya mungkin suka dukanya ada di pondok. Mungkin Iya. 1-2 bulan atau 3 bulan mungkin perlu adaptasi ya. Betul. Mungkin dari adaptasi tersebut ya adalah mungkin kayak apa itu halusinasi kayak gitu Hal-hal atau yang seperti hal-hal seperti itu. itu mungkin ada ya. Iya, Dimanapun pasti mungkin ada. ada ya. Iya. Nah, tapi yang lebih menarik mungkin saya kan pernah dengar cerita dari teman-teman juga, sempat wawancara sama anak-anak santri juga, bahwasanya ketika kita dilihatin seperti itu di pondok, emang mereka ada di situ. Dan yang uniknya juga jin-jin itu kadang-kadang itu juga menuntut ilmu di situ. Iya loh. betul sekali Juga Mas. ngaji sama Pak Kiai gitu loh. Iya. Apakah benar mungkin di situ kayak gitu? Katanya sih saya juga pernah dengar-dengar itu ada teman-teman saya itu juga yang beberapa kali lihat ya seperti yang kejadian Mutiara itu tadi. Kenapa kok sampai ada bel 2 kali? Padahal kan belnya kan udah selesai. Nah, otomatis ada orang yang ngaji gitu loh Mas. Apalagi murid dari Pak Kiai ini bukan cuma kita. Jadi ada makhluk-makhluk seperti itu yang juga menuntut ilmu di pesantren gitu Mas. Ya mungkin itulah mungkinnya keistimewaan dari pesantren ya. Iya. Muridnya itu tidak hanya kalangan manusia saja, Betul. kalangan makhluk halus atau jin juga mau menuntut ilmu juga. Ya. Ya, alhamdulillah sekali, mungkin bisa dijadikan banyak pelajaran buat kita ya. Banyak bisa diambil hikmahnya, selain mungkin ya wajar lah dimanapun itu mesti ada dalam tanda kutip makhluk-makhluk seperti itu. Tapi setidaknya yang perlu kita ambil hikmahnya bahwasanya mereka makhluk-makhluk tersebut itu juga belajar ngaji juga di situ. Gitu. Iya. Udah, terima kasih ya Dek Ilwa ya atas ceritanya dari Mbak siapa tadi? Mutiara ya. Mutiara. Luar biasa sekali, cukup menegangkan banget. Mudah-mudahan bisa diambil hikmah dari kita. Amin. Terima kasih. Selamat beraktivitas lagi Dek Ilwa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.